Halo guys, balik lagi ke Sekolah Properti Miliarder dengan aku Via. Dan sekarang kita akan bahas tentang kampung vertikal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Jadi apa sih kampung vertikal itu? Mungkin kurang banyak yang tahu ya tentang kampung vertikal itu, karena di umumnya kita menyebutnya dengan rumah susun. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara rumah susun dengan kampung vertikal ini. Jadi perbedaannya tuh seperti ini. Kalau rumah susun adalah bangunan vertikal yang ditujukan untuk warga-warga yang tergusur rumahnya dan kemudian dibangunkan rumah vertikal. Sedangkan untuk kampung vertikal ini sendiri itu sebenarnya berbentuk rumah susun, tetapi di dalamnya mengakomodasi seluruh budaya, seluruh pola aktivitas dari yang sebelumnya sudah ada di kampung tersebut. Misalnya di Yogyakarta itu terdapat perkampungan bantaran sungai, yaitu perkampungan Gajah Wong. Jadi perkampungan Gajah Wong ini apa? Perkampungan Gajah Wong ini khasnya dari perkampungan itu adalah perkampungan pengrajin perak, dan ada juga perkampungan UMKM. Kita lebih mengenalnya dengan perkampungan perak, pengrajin perak ya. Jadi di Kampung Gajah Wong ini pensuplai utama dari kerajinan perak yang ada di Kota Gede. Ketika misalnya kita akan membangunkan kampung vertikal di bantaran sungai Gajah Wong itu, apa saja sih yang harus kita masukkan ke dalam bangunan kampung vertikal ini? Kita bisa lihat pola aktivitasnya itu apa saja, dan kemudian budayanya yang di sana tuh ada apa saja. Misalnya kalau di sana itu ada budaya bekerja dengan kreativitas, kemudian pola sosialnya juga mulai dari produksi kerajinan perak itu sendiri harus ada di bangunan kampung vertikal. Kemudian kampung vertikal ini juga harus ada ciri khas dari kampung itu. Misalnya kampung Gajah Wong ini karena terkenal dengan peraknya, mungkin kita bisa menggunakan desain-desain yang lebih futuristik, lebih menggunakan warna-warna silver dan sebagainya. Itu kan merupakan ciri khas dari sebuah kampung ya. Jadi kita bisa lihat dari luar bangunan pun kita udah tahu, oh ini kampung vertikal untuk masyarakat Gajah Wong nih. Nah gitu. Contohnya seperti itu. Jadi perbedaannya dari rumah susun itu seperti itu ya. Jadi kalau rumah susun itu mungkin lebih plain, lebih biasa aja gitu ya. Jadi kalau kampung vertikal ini ya kelebihannya itu. Karena kampung vertikal ini lebih melihat aspek psikologis dari penghuninya. Jadi penghuninya ini adalah warga-warga yang mungkin tergusur oleh pemerintah. Jadi kita akan membuatkan kampung vertikal itu agar pola sosial yang terbangun itu tidak hilang. Jadi kita bisa bayangkan, kita tahu bahwa di kota Yogyakarta ini adalah kota yang banyak sekali budayanya, banyak sekali kegiatan sosial yang unik. Kalau misal kita memaksa sebuah komunitas perkampungan itu pindah ke dalam rumah susun yang biasa aja, itu pasti budayanya lama-kelamaan akan hilang. Kita harus prevent itu gitu. Kelebihannya di kampung vertikal ini juga kita bisa menerapkan fasilitas-fasilitas lain. Misalnya di bangunan-bangunan horizontal itu kita tidak bisa memasukkan fasilitas untuk umum seperti tempat bermain anak, dan RTH-nya pun juga pasti kecil. Kalau kita menggunakan konsep kampung vertikal ini, selain penghuninya pun nyaman di bangunannya, di sekitarnya pun kita harus memikirkan nih, misalnya ada marketplace untuk menjual UMKM dan kerajinan peraknya itu, kemudian ada fasilitas umum seperti ruang bermain anak, dan seperti ruang terbuka hijau yang besar, karena kan kita lahannya sudah terbebaskan ya dari bangunan-bangunan. Jadi kita bisa manfaatkan seperti itu. Contoh lainnya, kalau kita misal menjadi salah satu bagian dari kampung vertikal itu, kita bisa mengelolanya sebagai tempat wisata, pendidikan kerajinan perak misalnya. Di situ kita bisa menaruh workshop, jadi pengunjung pun bisa melihat bagaimana sih proses pengerajinan perak itu. Kemudian keuntungannya adalah yang sebelumnya bukan desa wisata, kita bisa promosikan menjadi desa wisata. Contoh yang terkenal dan yang sudah terbangun itu adalah kampung vertikal di Cingiset di Bandung, itu karyanya Yusing. Di situ dia melihat bangunan-bangunan perumahan yang ada di sana itu adalah bangunan yang di antara persawahan, dan kemudian masyarakatnya pun banyak menjadi petani di sawah. Sang arsitek pun memikirkan bagaimana cara memasukkan segala pola aktivitas yang ada di kampung tersebut itu jadi di bangunan yang baru yang berbentuk vertikal. Yusing mendesainnya tuh dengan cara bangunan terasering. Belum pernah kan dengar tentang bangunan terasering? Jadi bangunannya itu akan berundak-undak. Nah, tiap undakannya itu terdapat beberapa RT. Jadi
mungkin dibaginya per RW dan struktur organisasi masyarakatnya pun masih dipertahankan. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa menghilangkan apa yang sudah ada di kampung tersebut. Kita hanya bisa mengadaptasi dari apa yang sudah ada dan menerapkannya di bangunan baru. Kalau dilihat dari bangunan yang ada di Bandung di Cingiset itu, bangunan kampung vertikal itu juga mengakomodasi pekerja-pekerja yang ada di sawah untuk mendistribusikan beras dan sebagainya dengan cara lahan parkir yang besar untuk menampung truk-truk yang datang dan sebagainya. Oke, kemudian contoh lain itu seperti yang ada di Surabaya, ada lagi juga itu dinamakan juga apartemen rakyat. Nah, apartemen rakyat ini kalau di Surabaya itu adalah apartemen rakyat yang dari memproduksi jamu. Jadi di sana itu sangat kental dengan warganya yang memproduksi jamu, memiliki pemasukan sebagai pembuat jamu dan sebagainya. Nah, di apartemen rakyat itu juga ada akomodasi untuk pabrik jamu dan untuk marketplace untuk menjual jamu-jamu tersebut. Jadi sudah ada contoh yang membuat desa yang sebelumnya bukan desa wisata menjadi desa wisata. Tentunya itu sangat menguntungkan bagi investor yang akan mendanai kampung vertikal tersebut atau bagi pemerintah. Oke, udah dulu ya pembahasan tentang kampung vertikal. Kalau ada yang mau ditanyakan nih, tanya aja di kolom komentar. Nanti kalau ada yang menarik pertanyaannya, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke? See you guys, bye-bye.